Bareng-bareng ya Bu. Bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Ibu kira-kira hafal ini Bu surah Al-Fatihah terjemahnya? Gak kelihatan ya? Ibu-ibu punya mushaf terjemah per kata? Coba kita lihat ya Bu, kita tes dulu. Bismi apa artinya Bu? Dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ada terjemah ya. Ar-Rahim, maha penyayang. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Bukan alhamdu segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabb, Tuhan al-alamin. semesta Ar-Rahman, maha. pengasih, Ar-Rahim, penyayang. penyayang. Malik, raja. Yaumiddin, hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah atau kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, ihdina, tunjukkanlah kami. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Siratal ladina, jalan. Alladina, orang-orang yang. An'amta, Yang telah engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Waladdallin, bukan mereka yang sesat. Hafal Bu? Belum. Nah, ya kalau bisa kita hafalkan. Coba Bu, saya acak ya. Nasta'in. Silent semua ini. pertolongan. Kami mohon pertolongan. Ihdina, Tunjukilah tunjukilah siapa? Kami. Ya, na'budu, menyembah. siapa yang menyembah? Kami menyembah. Kami menyembah. Nah, kalau belajar bahasa Arab enak tuh Bu. Kalau pakai nun awalnya berarti kami. Kalau pakai alif atau hamzah artinya saya. A'budu berarti saya. Ta'budu berarti kamu. Na'budu berarti kami. Ihdina, kami. Ihdi pakai ya, saya. Gitu ya. Al-mustaqim, Jalan yang lurus ya. Mustaqim, istiqomah gitu ya, mustaqim. Baik, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Baik, hafal ya Bu insyaallah ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini surat pertama di dalam Al-Qur'an, 7 ayat termasuk surat Makkiyah. Jadi di dalam Al-Qur'an tuh surat-surat Al-Qur'an ada Makkiyah, ada Madaniyah, yang diturunkan di Mekah, fase Mekah dan fase Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah dulu atau Madinah dulu Bu? Hah? Kok pada ragu gini? Di Mekah dulu ya, baru hijrah ke Madinah. Gitu ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Nah, ini ada nama-nama surah Al-Fatihah. Yang pertama ulumul Quran.
Ulumul Quran, bukan ulumul Quran, maksudnya umul Quran, saya afan. Umul Quran. Apa tuh umul Quran, Bu? Ibu. Ibu, induknya Al-Quran. Ini salah tulis. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa surah Al-Fatihah dinamakan induk Al-Quran? Karena semua bahasan surah-surah di dalam Al-Quran intinya menjelaskan surah Al-Fatihah. Ya. Semua bahasan surat-surat yang lain ada di dalam Al-Fatihah. Kedua, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Berapa kali kita sehari ngulangnya, Bu? 5? 5. Ini gagal fokus nih kayaknya. 5 kali. Berapa kali? 17 kali. Ya, 17 rakaat kita pasti baca surah Al-Fatihah, minimal itu, belum di yang lainnya. Ya. Jadi As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tidak ada surat Al-Quran yang lebih banyak kita baca selain surah Al-Fatihah. Masya Allah. Kemudian Al-Wafiyah wal Kafiyah, yang mewakili dan mencukupi. Ya, jadi tadi inti Al-Fatihah itu surah-surah yang lain menjelaskan surah Al-Fatihah. Sudah diwakili semuanya maknanya secara umum oleh surah Al-Fatihah. Maka di sini surah Al-Fatihah itu, Bu, ada pembahasan ini ya. Pembahasan surah Al-Fatihah. Kecepatan nggak, Bu? Iya. Soalnya lagi sambil nulis ya. Baik, nanti saya dipelanin nih. Jadi pokok bahasan surah Al-Fatihah itu ada tentang akidah. Apa tuh akidah, Bu? Akidah apa? Keyakinan. Ibu yakin rasa garam itu manis? Oh, yakin sih. Gagal fokus. Rasa garam apa, Bu? Kenapa jadi manis? Gagal fokus ibu-ibunya. Yakin garam itu manis? Yakinnya rasanya apa? Berapa persen yakinnya? Ragu apa enggak? Enggak. Yakin gula itu manis? Berapa persen, Bu? Nah, itu akidah. Yakin kita sama Allah? Yakin Allah itu ada? Kan gak bisa dilihat. Nah, loh. Nah, ini akidah, iman. Ya, keimanan kepada Allah. Kenapa kita yakin sama Allah padahal tidak terlihat, Bu? Apa kira-kira argumentasi kita? Saya ketika dakwah di Korea itu, ada orang Indonesia yang ngobrol sama bosnya. Di Korea itu mereka rata-rata emang gak punya agama, walaupun sekarang alhamdulillah ya mulai pesat tuh. Masjid udah mulai banyak Indonesia yang buat, atau masjid asli Koreanya juga ada. Nah, itu komunikasi tuh, Bu, orang Indonesia sama orang Korea tentang konsep kehidupan setelah meninggal. Kira-kira kalau kita udah meninggal kemana, Bu? Akhirat. Nah, kalau mereka meninggal udah selesai ya, keyakinan mereka meninggal selesai. Udah meninggal ya meninggal aja, udah selesai, nggak ada hidup lagi. Itu keyakinan mereka tuh. Ngobrol lah orang Indonesia sama orang Korea. Orang Korea rata-rata mereka pakai logika, karena memang orang-orang itu biasanya pakai logika. Maka kita boleh nggak pakai logika, Bu? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kata Al-Quran, afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempergunakan akal kalian? Boleh. Tapi ada iman, kita punya iman. Wabil akhiratihum yuqinun. Surat apa, Bu? Ayat berapa? Gimana posisinya? Kanan, kiri, atas, bawah? Ya. Masih di ayat-ayat awal tuh, wa ulaika humul wabil akhiratihum yuqinun. Nah, jadi ngobrol tentang kehidupan setelah kematian. Kata orang Indonesia, kamu nanti kalau udah meninggal kamu kemana? Kata orang Indonesia bilang ke orang Korea. Orang Korea bilang, kalau udah meninggal ya udah selesai, meninggal aja, udah nggak ada hidup lagi. Nah, itu jelas di dalam Al-Quran tuh ya. Ya, di dalam Al-Quran yaquluna innal marduduna fil hafirah. Mereka mengatakan tuh ya. Jadi nanti kalau udah jadi tulang belulang, dikubur, tertimbun tanah, masa dibangkitin lagi? Masuk akal nggak, Bu? Logis apa enggak? Tidak. Tapi ada
iman yang meyakinkan kita. Dari mana adanya? Dari Al-Quran. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, kemudian idza zulzilatil ardu zilzala, dan seterusnya banyak, Al-Haqqah dan seterusnya. Nah, kemudian kata orang Korea, tanya orang Indonesia, nanti kalau kamu meninggal, kamu mau, jadi gini, pakai logika. Nanti kalau kamu meninggal, kamu dibangkitkan, kata orang Korea, kamu mau pilih tinggal di negara mana nanti kalau dihidupin lagi? Gitu Bu. Jadi mikirnya logika dunia. Ya, orang Indonesianya iya bingung di negara mana nanti saya mau tinggal gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bu. Orang-orang yang tidak beriman, sebagian mereka meyakini bahwa kalau udah meninggal selesai. Nah, kita punya iman, punya akidah, punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala kasih kita rizki, alladzi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang beri kita rizki, dan kita yakin kepada Allah. Mana Bu ayat surah Al-Fatihah tentang akidah? Mana Bu? Iya kan Abu, iya kan Siratal Mustaqim. Yang mana Bu? Tunjukilah jalan yang lurus ya. Ayo yang mana? Ustaznya iseng banget, nggak diundang lagi nih, banyak nanya soalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Itu akidah Bu. Jadi yang memiliki alam ini, semesta ini siapa? Allah. Yang menciptakan ini siapa? Allah. Tubuh ke anak-anak kita tanamkan seperti itu, ya. Jadi alam ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan alam ini, dan ada keseimbangan Bu. Ya, makanya kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu ya. Jadi pertama, alhamdulillahirabbil alamin tentang akidah, bahwa alam semesta ini Allah yang menciptakan Bu. Contoh, ada mu'alaf baru masuk Islam, cari konsep Tuhan. Dari mana kira-kira dapatnya Bu? Kira-kira dia cari Tuhan kan kemana nih? Siapa sih Tuhan alam ini? Siapa sih Tuhan? Kira-kira dari mana dapatnya Bu? Dapat gak dari alhamdulillahirabbil alamin? Dapat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Tuhan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Oh, yang menciptakan alam, yang menguasai alam semesta inilah adalah Allah, bukan yang lain. Karena ada tuh yang lain suka kasih apa Bu? Oh, ini suka kasih sesaji ya. Oh, ini nanti saya kalau nyebutin ini khawatirnya nggak enak ya. Agama lain kan gitu, ada macam-macam ya. Ada yang suka ngasih rezeki, namanya ini nurunin hujan ini gitu ya. Ibu itu kalau misalkan jalan dari Subang, dari Cikampek ke arah Subang, lewatin Pantura, itu ada tuh namanya Sang Hyang siapa tuh kan, di Dewa Padi ya, Dewa Padi. Nah, maka orang-orang yang nanam padi biasa suka ngasih sesaji di pojok-pojok tuh buat dewinya, buat dewi kesuburan. Nah gitu ya. Nah, jadi kalau kita apa Bu? Allah yang ngasih rezeki kepada kita, gitu ya. Jadi itu konsepnya. Kedua, ada konsep ibadah. Mana Bu ayatnya Bu? Ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah manhajul haya. Manhajul haya itu pedoman hidup, petunjuk hidup. Mana Bu ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, jadi surah Al-Fatihah ketika digabungkan dengan surah yang lain ini pasti nyambung maknanya Bu. Pastinya nyambung, ya. Habis rakaat pertama sholat baca surah Al-Fatihah, biasanya baca surat apa Bu? Trikul kan? Trikul apa Bu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Itu surat langganan ibu-ibu. Yang gak ada kulnya apa Bu? Inna a'toinakal kautsar.
Ya, sholat 5 waktu bacanya trikul. Qobliyah badiah trikul lagi. Sholat duha trikul lagi. Sholat tahajud. Masya Allah. Ada surat lain nggak, Bu? Ya, kita harus nambah nih hafalannya ya. Jadi boleh nggak baca itu? Boleh. Tapi kasihan nanti bosan sama kita. Lu lagi gua dibaca mulu gitu ya. Ganti yang lain, Bu. Gitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, contoh habis sholat baca Al-Fatihah di rakaat pertama, kita baca surah misalkan Tabbat Yada. Nyambung nggak, Bu? Kira-kira dengan Al-Fatihah? Mana ayat surah Al-Fatihah tentang Tabbat Yada? Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab tentang apa? Abu Lahab. Ada nggak Abu Lahab di dalam surah Al-Fatihah? Ada. Yang mana, Bu? Yang di yang sasar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh. Nyambung. Baca Al-Kafirun mana, Bu? Orang-orang kafir. Ya, mana Al-Fatihahnya? Yang sama ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca Al-Qari'ah, Al-Fatihahnya mana? Maliki yaumiddin. Tentang kiamat. Iya. Nah, jadi surah apapun yang dibaca setelah surah Al-Fatihah pasti nyambung maknanya dengan surah Al-Fatihah. Karena seluruh surah-surah di dalam Al-Quran itu intinya menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Maka bagi kita ibu-ibu yang dirahmati Allah harus paham surah Al-Fatihah, harus mengerti surah Al-Fatihah, harus kita selami maknanya, harus kita dalami nilai-nilai yang ada dalam surah Al-Fatihah. Karena kita akan mendapatkan mutiara-mutiara dalam kehidupan yang ini menjadi pegangan kita yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita meyakini surah Al-Fatihah, memahami surah Al-Fatihah, terus kita amalkan surah Al-Fatihah, maka insya Allah pasti kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dalam hidup. Ya. Karena Al-Quran